Pada kita semua untuk dapat berkumpul di rumah ahli bait dalam acara Tahwil Yasin. Selawat beringkan salam tak jemu-jemu kita ucapkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Ibu ahli bait, yang saya hormati ibu-ibu anggota Wirid Yasin Dusun Simpang 3. Di sini saya tidak punya mukadimah, bacaan Yasin, doa dan siraman rohani saya serahkan pada Pak Ustadz. Bacaan tahtim saya serahkan kepada Bu Kus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa ketemu dengan orang Jawa. Orang Batak bertemu dengan orang Batak. Horasbah. Wedetong. Konjo. Orang Korea bertemu dengan orang Korea. Anisyo. Tetapi ketika orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, how are you? I am fine. Orang Arab bertemu dengan orang Arab, kaifa hal? Alhamdulillah khair. Tetapi orang Islam bertemu dengan orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban semangat. Ini mikrofonnya kenapa Ibu? Tes 1 2 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Bagi yang nggak sehat, saya doakan mudah-mudahan sehat. Pertama sekali tentu kita mengucap al-basmalah tadi sudah, dan kemudian kita mengucap alhamdulillah, tanda bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hari ini hidung kita masih di tempatnya, Bu. Betul, Pak? Betul, Bu? Betul, Pak. Ini saya masih grogi sebetulnya. Tidak ada bapak di sini, Pak, ya. Iya. Pandangan saya tadi ibu-ibu ini ada bapak-bapaknya. Rupanya saya salah memandang. Jadi
Kenapa kita masih bersyukur kepada Allah? Setidaknya hari ini hidup kita masih diletakkan di tempatnya. Coba Bu bayangkan hidung kita dibalik. Hah? Lagi hujan, apa nggak jadi payung itu Bu? Ya kan, hujan masuk, air hujan itu ke hidung, pilek terus kita. Betul Bu? Betul lah Bu, kalau nggak betul pulang pun nanti. Dan alhamdulillah hari ini, detik ini, saat ini juga kita masih diberikan semua nikmat itu. Itu yang membuat kita hari ini masih mendapatkan nikmat hidayah, nikmat kesadaran, nikmat taufik. Alhamdulillah berkat nikmat-nikmat itu, hari ini juga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, untuk berjumpa. Kadang saya bingung Bu, saya ketika disuruh jadi imam di masjid lain, ini yang saya syukuri Bu, saya syukuri benar-benar gitu. Saya dari rumah itu menyediakan bacaan surah Al-A'la misalnya, tapi sampai ke masjid terkait, begitu saya angkat takbir Allahu Akbar, habis Al-Fatihah, waladhdallin, amin, dijawab sama jamaah. Lupa saya, bingung mau baca apa selanjutnya. Akhirnya yang saya baca Al-Baqarah pula itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ternyata itu lagi bulan puasa. Kadang saya pun seperti itu Bu. Ketika saya pergi ke tempat daerah tertentu, saya lagi ada masalah, saya lagi hal yang perlu untuk disuratkan dengan Allah. Tetapi tiba-tiba saya menjumpai imam yang membaca di depan, ayatnya menceritakan tentang solusi atas segala masalah saya. Dan saya sadari ternyata ketika saya salah baca itu, ayat yang saya baca ternyata solusi untuk orang lain. Inilah namanya nikmat hidayah. Maka ibu jangan khawatir, Allah tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Betul Bu? Alhamdulillah, selesai kaji. Ya kan Bu? Allah nggak selalu ngabulkan apa yang kita minta. Allahumma rzuqna sayyarah, Allahumma rzuqna jawalah. Ya Allah, aku minta mobil Toyota ya Allah, aku minta expander ya Allah, aku minta ras, rus tuh ya, rus ada hari itu, rus. Aku minta fortun wal fajero ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Nggak langsung dikabulkan Allah, tapi suatu saat kita akan diizinkan untuk mencoba, untuk mencicipinya. Barangkali tidak langsung dikabulkan Allah saat itu, tapi akan ada waktu nanti akan Allah kabulkan juga. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat itu. Apakah karena kita bahagia baru bisa bersyukur? Tidak. Bukan karena kita sudah merasakan bahagia. Sekarang tolak ukur ibu bahagia apa? Saya tanya dulu, izin Bu, saya tanya. Tolak ukur bahagianya ibu apa? Ada yang bilang sehat. Alhamdulillah, ini benar Bu. Kami waktu kuliah dulu, dosennya bilang seperti ini. Kalian kalau suatu saat bertanya sama jamaah, ini mohon maaf Bu, ini saya cerita sedikit nih. Kalau bertanya sama jamaah atau siapapun yang menjadi pendengar, jangan pernah menyalahkan, kata dosennya. Ini saya ingat betul nih. Ya, contoh, saya ngajar di SD. Siapa yang bisa menjawab? Siapa ini? Saya Pak, datang anak SD tadi. Ya, silahkan jawab. Ini Pak, salah. Besok hari dia Bu nggak mau lagi jawab Bu, kena mental dia Bu. Ya kan Bu? Jadi dosen saya dulu bilang, kalau ada orang menjawab jawabannya seperti itu, bilang aja betul, betul. Walaupun salah, betul. Bilang. Tapi, di tapinya itu nanti baru kebenaran. Ya kan Bu? Gini juga saya hari ini Bu. Jadi kalau saya tanya tolak ukur kebahagiaan ibu apa? Ibu jangan takut disalahkan. Iya, enggak saya salahkan. Ibu jawab, saya bilang betul Bu, betul. Saya bilang. Ayo. Apa tolak ukur kebahagiaan ibu? Saya
Saya jujur Bu ya, saya jujur. Tolak ukur kebahagiaan saya duit. Ya kan? Jujur aja lah Bu. Cukup kita aja yang tahu. Bapak pun tahu juga sebetulnya. Sebetulnya itulah Bu yang membuat Bapak tersiksa di rumah. Ya Bu kan? Itu yang membuat suami-suami Ibu tersiksa di rumah. Ya, karena logikanya seperti ini Bu. Perempuan lebih duluan keluar mulutnya ketimbang keluar yang ada di pikiran. Betul Bu? Mohon maaf Bu, karena mak saya pun perempuan. Gak mungkin mak saya laki-laki, jadi apa saya? Nah, laki-laki duluan keluar isi pikiran, baru kemudian mulut. Ya kan? Siapa di sini Bu kades kita? Datuk kita. Ada di sini Bu Datuk. Nanti coba saya cek, kita sama-sama tanya sama Bu Datuk ataupun Pak Datuk yang menjabat, siapa lebih banyak, apakah kaum bapak-bapak ataukah kaum ibu-ibu di Polo 3 ini? Saya udah survei mana-mana Bu, ternyata di beberapa tempat banyak ibu-ibunya. Tahu kenapa Bu? Tahu Ibu kenapa? Karena banyak suaminya yang meninggal duluan. Iya, karena banyak mikir. Tapi bukan saya nyalahkan Ibu, tidak. Dan memang sudah pertanda akhir zaman. Rasulullah pernah saya lihat di sebuah sabda yang sangat indah. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman itu. Yang saya bacakan terbagi dua. Ada namanya alamatus sugro dan ada yang kedua alamatul kubro. Pertanda yang kecil dan pertanda yang besar. Sebelum muncul pertanda yang besar, akan duluan muncul pertanda yang kecil. Yang besar ada 10. Ini kalau kita kaji panjang waktunya, tapi kita singkat aja Bu. Pertanda yang kecil ini banyak sekali. Salah satunya yang muncul adalah jumlah perempuan nanti akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Makanya Rasulullah dulu bersabda, akan lebih banyak yang menempati neraka itu adalah kaum perempuan. Wajar, kenapa? Di akhir zaman nanti jumlah perempuan lebih banyak. Nah, kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, kita nantinya semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan ibu-ibu semua yang hadir di sini, kepada Ibu Ketua Perwiritan, Ketua Perwit Yasinan, juga kepada ibu-ibu yang menjabat di tenaga negara dan aparaturnya. Mungkin di sini ada istrinya Pak Dato, mungkin di sini ada istrinya MDSK dan segala macam. Yang sangat saya muliakan khususnya kepada Bu Imam. Masya Allah, tadi yang membaca tahtim Ibu luar biasa bacaannya ini, sesuai dengan yang pernah saya pelajari, pas makhrij hurufnya, pas tajwidnya. Juga ibu-ibu semua yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya, untuk menghemat waktu juga sekalian sebenarnya saya pun tak hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bu Umi yang telah mengundang saya. Ya, alhamdulillah. Ini yang ketiga kalinya Bu ya. Yang pertama dulu, yang kedua di situ, dan yang ketiga di sini. Dan saya masih seperti yang dulu. Ya, masih konten sekalian, masih merekam. Nanti mohon Bu di subscribe ya channel YouTube-nya. Nama channel YouTube-nya adalah Abdul Wahab YT Channel. Like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan, karena berlangganan itu gratis. Supaya apa? Tidak ketinggalan video-video yang terbaru dan terupdate, agar tetap melihat video-video menarik lainnya. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, saya akan langsung masuk ke pembahasan. Mohon izin Bu, mungkin ke depan kalau kita jumpa lagi, ketemu lagi, kita akan mengaji dengan kitab. Ya Bu ya. Karena hari ini mungkin sekedar pandangan-pandangan umum.
Artinya apa? Pandangan umum ini kadang saya ngelantur, larinya kemana-mana, nggak belok lagi ke tempat semula kan gitu. Akhirnya saya bingung. Ibu bingung, saya bingung, dan sama-sama kita bingung jadinya. Tapi insya Allah ke depan, ibu boleh request mau kitab apa kita baca, insya Allah. Kalau ada kitab yang belum saya mampu untuk ajarkan, nanti sama-sama kita belajar pula. Kita panggil gurunya yang lebih ahli kan gitu. Jadi hari ini saya akan mengutip perkataan Syekhul Imam, nama imamnya adalah Abu Hamid bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Mengarang banyak kitab, salah satu kitabnya yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini dipelajari di seluruh pondok pesantren di dunia ini yang mempelajari kitab kuning. Bahkan di Mesir pun juga dipelajari. Di manapun dipelajari. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sekarang ini tahun 2023 menjelang 2024 Masehi. Artinya sudah lama sekali beliau wafat. Walaupun telah lama wafat, kitabnya viral, kitabnya terkenal. Hari ini dipelajari oleh seluruh pondok pesantren. Inilah bedanya Bu, mohon izin Bu. Inilah bedanya kitab pelajaran yang ada di pondok pesantren dengan yang ada di SD, SMP maupun SMA. Kenapa begitu? Dulu waktu saya masih belajar di SD, kami belum kenal apa itu akar, apa itu YX kali ini, belum kenal Bu. Tapi setelah saya tamat SD, masuk lanjut tingkat SMP di pondok pesantren, adik saya sudah belajar akar, sudah belajar ini itu segala macam. Begitulah kitab-kitab, buku-buku paket yang mungkin dipelajari di sekolah-sekolah. Tetapi luar biasanya kitab tajwid yang opung saya dulu mempelajari, sampai hari ini pun juga saya mempelajarinya. Bahkan buku-buku yang ada di pondok pesantren itu ada kitab Bajuri, Matan Gawe Takrib yang lebih kecil misalnya. Dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah, masih kayak gitu aja. Jadi masih bisa untuk diwariskan, ya kan? Alhamdulillah itu yang membuat saya mudah ketika dulu belajar di Mustafawiyah. Kenapa? Teman-teman saya Bu bawa kitab baru, sampulnya baru, belum ada baris, belum ada coretan. Ketika mendobit, ayah itu ketika mendobit pakai bahasa Mendeleng Bu. Mohon maaf, seperti ini saya contohkan. Al-Fahmu, kitab Al-Bajuriyon, menurut Lugohnai, ibuat ngon Al-Fahmu, kemudian songonon, mana ngerti kita Bu? Ya kan? Bahasa Batak Bu. Syukurnya saya waktu itu ada dobitan. Mak saya dulu pun juga belajar di Mustafawiyah. Melihat teman kitab baru, saya kitab lama, kitab bekas mak saya. Nggak payah saya ngartikan, ternyata mak saya dulu pernah ngartikan. Akhirnya saya termotivasi untuk pelan-pelan belajar bahasa Mendeleng, biar ngerti yang diajarkan sama guru-guru kan dulu. Jadi itulah keuntungan kita memberi pendidikan anak kita agama. Karena sampai kapanpun ilmu agama itu tetap dan tetap bisa diwariskan sehingga menjadi ilmu yang muntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat, yang dijariahkan. Nah itu kalau ada rezeki boleh nanti Bu, siapa, anak tetangga ke, anak saudara kah, anak siapakah yang mondok di pesantren, silahkan keluarkan sedikit uang untuk membiayai kitab-kitabnya, atau belikan kitab untuk ditaruh di perpustakaan. Insya Allah berkah itu Bu. Nah, jadi jangan berpikir uang itu nggak dibawa mati. Betul, memang uang itu nggak ada yang dibawa mati. Ibu punya emas di sini, punya emas di tangan jarinya, jumpa sama kawan bangga, tangannya duluan kayak gini. Apa? Menunjukkan emas. Tapi ketika mati memang nggak dibawa. Cuman bisa dibawa juga. Copot emasnya, copot emas yang ada di tangan ataupun di jari, berikan kitab-kitab. Berikan apapun yang berbentuk amal jariah. Apakah itu jam di dinding masjid, apakah itu sejadah, atau itu apalah. Banyak sekali. Selagi barang itu masih dipakai oleh orang untuk beribadah,
maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Nah, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu perkataan Syekhul Imam Al-Ghazali. Kenapa dikatakan Imam Al-Ghazali? Beliau lahir di dekat Tus namanya, yang biasa dikenal dengan kota yang sekarang disebut dengan kota Iran. Beliau punya kampung daerah terkecil namanya Ghazalah. Itulah kemudian disebut dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Apa perkataan beliau yang sangat luar biasa yang bisa kita amalkan hari ini untuk mengobati kehausan kita tentang keilmuan? Beliau mengatakan seperti ini, Bu. Dengarkan, Bu, ya. Saya ngomong agak pelan karena sifatnya rahasia, Bu. Saya gak ingin yang di luar tahu. Saya diam-diam, Bu. Dengarkan, Bu, ya. Hanya adalah kata-kata beliau adalah dengar, Bu. Saya ngomong dari hati ke hati ini. Dengar, Bu. Enggak. Ibu aja nggak dengar apalagi saya. Nah, beliau mengatakan dengan sangat indah, hati itu bagaikan cermin. Hati itu bagaikan cermin. Hati itu bagaikan kaca. Ya. Ketika kaca itu, cermin itu bersih, akan mudah kita untuk berkaca. Tapi ketika kaca itu kotor, maka akan susah kita untuk berkaca. Artinya apa? Penting menjaga kebersihan cermin itu. Kalau cerminnya kotor, itu tandanya hati kotor. Susah berkaca maksudnya apa? Susah masuk kebaikan, susah masuk hidayah. Yang dikhawatirkan apabila terus dibiarkan, cermin bisa berkarat. Kalau sudah cermin berkarat, maka yang terjadi seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, bisa melihat tapi tak bisa melihat hidayah, tak bisa melihat kebaikan, bisa mendengar tapi tak bisa mendengarkan kebaikan, bisa ngomong tapi nggak bisa ngomong kebaikan. Ini yang kita khawatirkan, ya? Kalau cermin itu kotor, ambil rinso, bersihkan. Ambil kain lap, biar jangan sampai berkarat. Tapi kalau hati kotor kayak mana? Hati kotor jangan pula ambil lap, dibelah dada itu, matilah duluan. Cara membersihkan hati, Ibu pernah dengar syairnya? Obat hati ada 5 perkaranya, ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu baca Quran, Bu. Ibu pernah baca Quran? Ya pasti pernah lah, ya kan? Masa nggak mungkin nggak pernah. Tapi cara membacanya pun ternyata pakai ilmu pengetahuan. Nggak bisa baca sembarangan. Itu makanya ada pelajaran tajwid, ada makhrijal huruf, gimana tata baca, cara baca yang benar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil, bagus, dengan baik, dengan bagus. Baca Al-Qur'an itu dengan baik. Takut ini. Iya. Dan Rasulullah perkuat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Karena ibu adalah al-ummatul ula, ibu adalah guru yang pertama. Penting pendidikan untuk anak. Makanya anak harus tahu duluan huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijaiyah itu. Nah, dan utlubul ilma minal mahdi wal lahdi. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu, dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan khawatir, Bu. Saya pun hari ini walaupun saat ini lagi diizinkan pegang mikrofon, tapi hari ini saya pun juga masih belajar. Dan di tempat lain di luar sana masih banyak juga ibu-ibu yang masih belajar. Saya pernah jumpa itu, mohon maaf, Bu. Mohon maaf, ini ibu ini udah agak lumayan lanjut usia.
Mau saya bilang bau tanah kan gak sopan, tapi udah seperti itu memang kondisinya. Dia panggil orang, Bu. Dia panggil orang yang pandai baca Al-Quran untuk diajarkan sama dia. Dia masih mau belajar, Bu. Dan walhasil ibu ini meninggal dalam keadaan, Masya Allah, tetangganya mimpi, Bu. Ketemu dengan ibu ini, ternyata ibu itu sudah dalam surga. Mimpi orang soleh, benar, Bu. Jadi gak ada batasan untuk belajar. Dan satu-satunya kitab yang gak pernah ada tamat untuk mempelajarinya adalah kitab suci Al-Quran. Dari mana orang kafir menemukan keilmuan-keilmuan, penemuan-penemuan baru kalau bukan dari kitab suci Al-Quran? Sangat banyak sekali yang bisa kita gali. Seperti yang pernah kita sampaikan dulu, udah pernah belum? Bom. Penemuan bom itu ternyata dari surah Al-Fil. Udah pernah belum kita bahas, Bu? Belum. Mau cerita sedikit, Bu, ya. Ada orang kafir, dia kemudian datang ke Mekah setelah dia melakukan penelitian di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Fil dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhirnya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah seperti daun yang terbakar. Dia baca tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Wasai, tafsir Al-Jalalain, dia baca. Ternyata yang terjadi seperti ledakan. Dia datang ke kota Mekah, dia teliti. Dalam batu-batu itu ada partikel molekul terkecil. Ketika ada unsur negatif dan positif disatukan, terjadi sebuah ledakan. Yang hari ini kemudian dikembangkan menjadi bom. Dikembangkan lagi menjadi nuklir. Sayangnya itu dipakai untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina sana. Na'udzubillah. Tapi ternyata mereka dapatkan itu dari kitab suci Al-Quran. Nggak ada tamat-tamatnya belajar kitab suci Al-Quran. Nah, itu cara untuk ngobatin hati agar tidak sampai sakit hati. Beda itu hati sakit sama sakit hati, Bu. Kalau hati sakit, itulah lever, jantung, ya kan? Tapi kalau hati sakit, di sini muncul berbagai macam masalah. Susah diobati, Bu. Sifat iri, sifat dengki, hasad, ya kan? Tetangga beli kipas, awak yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, awak yang kedinginan. Ini susah, Bu. Penyakit iri dengki ini. Ya kan, Bu? Penyakit apalagi yang bisa muncul? Dendam. Dendam ini lebih bahaya, Bu. Sampai mati kau akan kuikat. Sama siapa dendam? Sama suaminya. Makanya saya sebetulnya hati-hati juga ngomong sama perempuan ini. Karena apa? Perempuannya ahli sejarah. Ya kan? Ingatannya kuat untuk mengenang. Jadi dendam, apa lagi? Ria. Tapi dalam kitab lain, dalam pembahasan lain, Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas itu berawal dari ria. Ini maaf untuk motivasi anak-anak. Karena hari ini, Bu, anak-anak ibu pergi ke masjid, satu contoh misalnya, belum tentu dia niat azan itu untuk ikhlas. Belum tentu, Bu. Dia mau sekolah niatnya ikhlas, belum tentu. Apa yang ada dalam hatinya? Karena saya pernah jadi anak-anak. Ya? Aku sengajalah ke masjid azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun belum pandai bilang Allahu Akbar misal. Tapi pergi. Sampai rumah apa? Biar dapat pujian, biar dikasih uang jajan, biar dibelikan ini itu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu berawal dari ria. Ria itu apa? Ro'yun. Ro'a yar'i, melihat, penglihatan, ingin dilihat oleh orang. Nggak apa-apa, tapi untuk memotivasi. Jangan sampai terjebak terus-menerus di dalam sifat ria. Ini bahaya. Sikit-sikit update status. Suami kok belum pulang-pulang ya, dibaca sama orang di komen. Ini bahaya kalau terlalu ria. Makanya harus bisa mengkontrol, mengendalikan itu. Dengan apa? Mengobati hati
banyak sumber masalah penyakit hati yang muncul ketika hati tidak dibersihkan. Selain obat hati yang 5 itu, yang pertama membaca kitab suci Al-Quran dan maknanya, dan seterusnya ibu yang hafal lagu itu. Tetapi yang mau saya katakan kesimpulan untuk sore ini, siang menjelang sore ini adalah taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Caranya gimana? Bu? Oh bu? Istighfar, berzikir dalam hati. Ini gak ada obat ini. Gak ada obat. Maknanya dahsyat ya. Manfaatnya luar biasa, keuntungannya hebat, dahsyat ya. Karena apa? Mata kita ketika bisa melihat itu sehat. Ada orang yang tak bisa melihat karena matanya buta, tetapi hatinya hidup berzikir kepada Allah. Hati ini bisa melihat. Mata kita bisa melihat sampai situ, tertutup, tak bisa lagi memandang. Tapi ada mata hati yang bisa menembus pandangan terjauh sekalipun. Kuncinya di hati, bu. Ya kan, bu? Hidupkan zikir dalam hati. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi, gak ada hati selain ghairullah, mengingat Allah. Makanya ada orang yang sholat, mohon maaf, sholatnya itu tak berefek dengannya. Besar masalahnya, dia paham rumusnya. Aku punya masalah yang besar, aku yakin Allah lebih besar. Tetapi dalam pelaksanaan sholat tidak mengurangi beban masalahnya. Kenapa? Ada yang perlu diperbaiki dalam tata cara sholatnya. Karena sholatnya mungkin tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, bu? Contoh, ini contoh, bu, ya, mohon maaf. Allahu Akbar ya? Tiba-tiba ingat piring belum dicuci, kain belum diangkat, ya Allah, tak lagi hujan, ya Allah, kacau kali ya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Bentar lagi suamiku pulang, mampus lah ini, mampus, belum masak, macam mana mau fokus? Ya, bu. Tapi coba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita ngerti artinya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Tidak ada lagi pujian selain hanya untuk Allah. Itu hidup zikir Allah, Allah, Allah. Tenang hati, bu. Dapat jawaban atas segala permasalahan. Makanya benar dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya kan? Nah, kemudian etika kita menghadap Allah bagaimana? Etika kita, adab kita. Sementara Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ibu punya anak, bukan? Kalau anak ibu bandel nih, suka jalan-jalan sana sini, segala macam main, tiba-tiba dia minta sama ibu, bu, minta duit, bu, ibu kasih tuh, ibu kasih, merepek dulu, bu, kurang lebih seperti itu kita menghadap Allah. Sebelum sholat pastikan suci najis, suci hadas, badan dan pakaian. Ini baju untuk masak, ini baju untuk nyuci, ini baju untuk ke kamar mandi, itu juga baju dipakai untuk sholat. Bahaya ini. Ya kan? Ini baju yang dipakai untuk tidur, pisahkan dengan baju yang dipakai untuk menghadap Allah. Kalau ada kemudian pertanyaan, bolehkah kita sholat tidak memakai, mohon maaf, pakaian dalam, hukumnya gimana? Boleh, boleh, ya kan? Karena yang paling penting syaratnya adalah tutup aurat. Cuman di mana etikaku dengan Allah?
Ya kan Bu? Yang lebih bahayanya ditengok orang pas lagi ruku. Ini nggak bisa terbayangkan nama saya ini. Ketika lagi ruku, ya kan Bu? Nggak terbayangkan nama saya ini. Tapi itulah etika kita dengan Allah. Kami yang laki-laki ini Bu, boleh gitu sholat pakai sarung doang kayak gini ha? Ya cuma nutup pusat dengan lutut boleh. Dalam madzhab yang bisa hukumnya. Ya kan nggak pakai baju. Ini baju saya buka nih, dah. Yang nampak di dada kan nampak, tapi pusat saya tutup sampai lutut. Guru saya mengatakan itu boleh. Tapi apa yang dikatakan guru saya berikutnya? Itu kok nggak punya otak, nah. Kasar memang Bu. Walaupun itu hukumnya sah, tetapi bukan berarti boleh kita lakukan. Makanya nanti ketika kita mempelajari semua karya Imam Al-Ghazali, kita akan dibimbing, diarahkan menuju etika, menuju moralitas, menuju akhlakul karimah. Bagaimana tata cara, etika, sopan santun kepada siapapun yang terkait. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya imam besar ahli tasawuf itulah yang bernama Imam Abu Hamid bin Muhammad, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kalau ilmu fikih yang paling besar siapa? Itulah imam 4 mazhab yang bisa kita ikuti. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dan tauhidnya yang berada dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang mengajarkan kita sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud tidak baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Sampai selesai. Ya, sampai sifat yang mustahil bagi Allah, wujud lawannya apa, qidam lawannya apa. Semua nanti 50 dia. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasulullah, 4 yang mustahil bagi Rasulullah. Total semua ada 50. Ini dalam ilmu tauhid nanti bisa dipelajari. Maka kitab apa terkait yang mau kita bahas untuk kedepannya, ini saya kembalikan dengan Ibu. Apakah itu tentang seputar fikih, atau seputar akhlak, atau kemudian seputar tauhid, saya kembalikan. Tetapi yang menjadi kewajiban yang sifatnya fardu ain itu ada 3 ilmu pengetahuan: ilmu fikih, ilmu akhlak, dan yang terakhir ilmu tauhid. Ilmu-ilmu yang lain hukumnya dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan ini fardu kifayah. Karena sudah mulai ngaji, yang saya tahu dari dulu kita asal ngaji, ketika sudah mulai ngaji kita harus berhenti. Maka kita akhiri sampai di sini. Kesimpulannya adalah jaga selalu kebersihan hati. Ibu lagi ada masalah, lagi ada hal yang membuat hati tergores, lagi ada hal yang membuat hati hancur, coba Bu caranya Allah, Allah. Ngikuti detak jantung, Allah, Allah, Allah. Atau ngikuti nafas, tarik nafas, keluarkan lagi, Allah, 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 Allah. Atau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah akan lebih tenang. Segala macam permasalahan, apapun masalah Ibu, coba Bu ya. Saya pun soalnya juga insya Allah mencoba itu. Nanti kalau Ibu nggak ada uang, walaupun Ibu lagi susah, Ibu zikir aja, aman itu Bu. Datang nanti rezeki yang tak terduga itu. Mudah-mudahan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.